Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Bu Naisah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae pada bagian yang ketiga. Yang kita bahas adalah pembuahan ganda. Ini sekilas gambar pembuahan ganda. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita pelajari tentang pengertian pembuahan, yaitu peristiwa bersatunya atau meleburnya inti sperma dengan ovum atau inti sel telur. Peristiwa pembuahan pada tumbuhan Angiosperma ini berlangsung atau terjadi di dalam kandung lembaga dalam bakal biji. Pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda karena terjadi 2 kali proses peleburan atau pembuahan, yaitu yang pertama peleburan antara inti generatif 1 atau inti sperma 1 membuahi inti sel telur atau ovum, menghasilkan sigot atau calon individu baru yang terdapat di dalam bakal biji. Kemudian peleburan yang kedua yaitu antara inti generatif 2 atau sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma, yaitu yang nanti berfungsi sebagai tempat cadangan makanan bagi sigot atau embrio. Kita lihat bahwa pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae ini diawali dengan proses penyerbukan. Kita tahu penyerbukan adalah jatuhnya atau melekatnya serbuk sari pada kepala putik. Di dalam perjalanannya nanti serbuk sari akan membentuk bulu serbuk sari dan sampai akhirnya akan membentuk 2 inti generatif 1 dan 2 serta inti vegetatif. Ya, jadi serbuk sari nanti akan membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Sedangkan di putik nanti akan terjadi proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam bakal buah bakal biji. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar pembuahan ganda. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa bulu serbuk sari nanti akan membentuk inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2 serta inti sel vegetatif. Ini dibentuk oleh serbuk sari. Ya. Jadi serbuk sari membentuk 1 bulu serbuk sari, kemudian membentuk inti sel vegetatif yang sebagai jalan masuknya inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Kemudian di dalam bakal buah akan terbentuk 8 inti yang terdiri atas 1 inti sel telur, ini yang fertil atau yang subur tumbuh besar berada di kutub bawah. Ya. Kemudian inti sel telur ini atau ovum ini akan dilengkapi atau didampingi oleh 2 inti sinergit kanan kiri yang mendampingi inti ovum atau inti sel telur, namanya sinergit, sel sinergit. Kemudian yang berada di tengah adalah 2 inti kandung lembaga sekunder. Kemudian 3 buah inti yang berada di kutub atas berlawanan dengan inti sel telur disebut antipoda. Jadi ada 3 sel inti antipoda. Jadi di dalam bakal buah, bakal biji ini terdapat 8 buah inti. 1 inti ovum atau inti sel telur, 2 inti sinergit, 2 kandung lembaga sekunder yang menyatu, kemudian 3 buah inti antipoda. Nah,
pada pembuahan ganda ini nanti inti generatif 1 yang dibentuk oleh serbuk sari akan melebur membuahi inti ovum, membentuk sigot. Nah, jadi pembuahan sel telur dengan sel generatif 1 nanti membentuk sigot. Sedangkan di belakangnya inti generatif 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder. Inti generatif 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae terjadi 2 kali proses peleburan, yaitu yang pertama antara inti generatif 1 membuahi ovum, membentuk sigot sebagai calon individu baru, dan yang kedua inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm sebagai tempat cadangan makanan bagi embrio. Kemudian setelah terbentuk biji nanti akan diikuti dengan proses perkecambahan, yaitu peristiwa tumbuhnya biji menjadi individu baru. Ya. Antara biji menjadi perkecambahan itu ada masa istirahat atau yaitu masa dormansi, yaitu peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai berkecambah. Ya, proses tahapan perkecambahan bisa kita lihat di gambar berikut ini. Yaitu dari biji, jika biji diletakkan atau jatuh pada tempat yang lembab yang sesuai untuk dia hidup, maka akan muncul kecambah, tumbuh akar ke bawah, tumbuh tunas daun ke atas, sampai akhirnya menjadi individu baru yang sempurna, yang lengkap organ tubuhnya, mulai dari daun, batang, sampai ke akar. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.